Kopi Al-Asran, kopi kesehatan untuk mengatasi permasalahan suami istri ketika melakukan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah fikih nikah rahimakumullah. Insyaallah yang kali ini yang ingin teteh bahas, kali ini teteh membawa kitab Qurratul Uyun. Mungkin sudah sering mendengar ya para jamaah fikih nikah bahwa Qurratul Uyun itu adalah kitab yang banyak sekali ilmunya yang dibahas, wabil khusus bagi pasangan suami dan juga istri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tanbihun, ada suatu penambah untuk membuat kita selalu ingat. Qala al-Qurtubiyu, ngadawah saha Imam Al-Qurtubi fi kitabin nikahi, di dalam kitabun nikah, min syarhihi lil imami muslimin, di syarahnya kitab An-Nikah karangan Imam Muslim, ma nasahu, akan perkara yang sudah mengenas ini imam akan ini suatu perkara, wa madallat, dan sesuatu perkara yang menunjukkan alaihi akan ini perkara, apa al-ahaditsu, pirang-pirang hadis, min arjahiyatin nikahi, tegasnya yang mengungguli akan suatu pertikahan, ay wa afdaliyati, tegasnya itu adalah suatu keutamaan, huwa ini perkara itu, ahadul qaulaini, salah satu di antara kedua qaul, wahadha, dan ini perkara, karena bukti fin nisa'il ma'unati, di sosok wanita yang bisa membantu, ala dini, terhadap agamanya sang suami. Jadi yang dikatakan oleh Imam Muslim di sini ingin menceritakan sosok seorang istri ataupun sosok seorang wanita yang salihah yang bisa mendampingi suaminya penuh dengan kebaikan. Sosok seorang wanita yang salihah itu adalah sosok wanita yang bisa membantu suaminya lebih mendekatkan sosok laki-laki tersebut terhadap agamanya Allah. Berarti ini menunjukkan wanita yang mana di dalam hatinya itu mempunyai keimanan yang kuat. Sekali lagi, ini adalah wanita yang salihah, wanita yang di dalam hatinya mempunyai keimanan yang kuat dan selalu mengingatkan kepada suaminya. Wajar loh, bukankah yang harus mengingatkan itu adalah sosok suami kepada istrinya? Ya, kewajiban seorang suami memberikan ilmu kepada istrinya. Tetapi kan suami kita itu juga kan sama, seorang manusia, bukanlah malaikat suami kita. Sehingga kalau yang namanya manusia mungkin ya lupa lah, mungkin tidak mengetahui akan segala ilmu kan, ya kan? Sehingga ketika sang suami lalai, ketika sang suami lupa, disinilah ada sosok peran seorang istri yang salihah yang mengingatkan agar suaminya tidak lupa akan agamanya Allah. Nah, ini adalah tanda wanita yang pertama adalah sosok wanita yang salihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian wanita yang salihah bahkan bukan hanya wanita yang bisa membantu ala-din, bukan hanya wanita yang bisa membantu akan agamanya, bahkan wa dunia, terhadap dunia pun ini wanita yang begitu perfect, wanita yang begitu sempurna yang bisa membantu suaminya di dalam urusan dunia. Apakah baik yang bisa membantu urusan dunia? Baik. Karena begini, karena kita itu kan sekarang hidup di alam dunia menuju ke alam akhirat, dan dunia ini menjadikan suatu tempat untuk kita bekal ke akhirat nanti. Dunia ini adalah suatu tempat untuk amal ibadah ke akhirat nanti. Jadi jangan dikira, jangan kita langsung berpikir dengan kata negatif ketika kita mendengar kata dunia. Ya, karena yang terbayang oleh kita biasanya kalau dunia langsung itu kebayang apa? Uang, ya kan? Kemegahan,
sesuatu hal yang buruk. Sebetulnya tidak seperti itu juga. Kalau ini dunia ditempati oleh sosok wanita ataupun laki-laki yang beriman, maka dunia ini penuh dengan keberkahan. Ya, jadi wanita yang baik itu adalah wanita yang bisa membantu kepada suaminya fid dunya wal akhirah, membantu dunianya dan juga membantu akan akhiratnya. Subhanallah ya. Karena kan ya kita makan makanan yang sehat untuk apa? Untuk ibadah, tujuannya membutuhkan apa? Materi, membutuhkan uang. Kita mencari ilmu, menyekolahkan anak kita, menyantrenkan anak kita, ataupun kita sendiri dengan suami yang berthalabul ilmi, ya, itu membutuhkan materi juga, membutuhkan uang juga, bukan untuk apa tujuannya? Untuk ibadah, ya kan? Kita ingin bersedekah, membantu saudara kita, orang tua kita, ya, ataupun mengeluarkan zakatnya, itu yang kita lakukan ibadah ketika di dunia. Tujuannya apa? Ibadah. Bukankah itu adalah semuanya berada di dalam dunia ini? Begitulah. Jadi wanita yang baik yang bisa membantu suaminya fid dunya wal akhirah. Wa qillatil kalfi, dan sosok wanita yang baik itu adalah wanita yang sedikit bukannya tidak boleh, tetapi bahasanya adalah qillati, sedikit, yang merdih kepada suaminya, yang sedikit meminta kepada suaminya, ya. Jadi wanita sosok yang baik itu adalah yang bisa berbijaksana akan penghasilan suaminya. Udah tahu penghasilan suami kita itu per harinya segini. Sudah tahu penghasilan suami kita per bulannya segini. Sudah tahu suami kita penghasilannya terkadang tidak menentu penghasilannya itu. Maka sosok wanita yang baik itu ada wanita yang tidak terlalu banyak meminta kepada suaminya yang membuat pusing kepala suaminya. Itulah adalah sosok wanita yang baik. Andai pun suaminya yang cukup melimpah ruah di dalam rezekinya, wanita yang baik yang bisa berhemat membelanjakan hal yang memang benar-benar dibutuhkan. Bukan hanya menunjang hawa nafsu untuk kesenangan dirinya saja. Sulit ya kalau wanita, karena kan wanita biasanya senangnya banyak belanja seperti itu. Tetapi adalah sosok wanita yang salihah, yaitu yang tidak terlalu banyak meminta kepada suaminya. Sehingga tidak sedikit dikarenakan wanita istrinya yang banyak meminta kepada suaminya, padahal suaminya kemampuannya segini, istrinya meminta segini. Na'udzubillah, sehingga suaminya mendapati hal celaka di dalam perjalanan usahanya. Ya, berpikir ini suami kayaknya kalau aku usaha seperti ini aku membutuhkan modal yang lebih besar, tapi tidak ada yang dapat membantu aku di dalam ini modal. Binasanya di dalam rumah tangga pertama itu dikarenakan rizki. Itu kebanyakan binasa di dalam rumah tangga. Wahai diingat para suami dan juga istri. Apa? Karena kurang kesadaran. Sehingga sang suami berpikir merasa tidak ada lagi cara jalan yang lain, sehingga ini laki-laki berani meminjam uang yang mana uang itu adalah cara meminjamnya yang diharamkan oleh Allah. Misalkan meminjam dengan cara ribawi. Dan itu bisa saja terjadi akibat desakan dari siapa? Desakan dari istrinya. Harusnya peran seorang istri yang baik yang bisa menenangkan hati suaminya. Ketika sang suami berkata, aduh istriku, aku sudah bingung kepalaku, bingung sekali. Usaha emas sekarang membutuhkan modal, tetapi tidak ada cara lagi ini modal kecuali emas sekarang meminjam akan yang riba. Karena enggak ada orang tua kita membantu, karena orang tua kita juga sama lemah ekonominya.
Karena enggak ada yang membantu tetangga kita, siapa yang mau membantu kita? Saudara kita enggak ada yang dapat membantu. Yang bisa membantu kita ya cuma dengan cara ini, dengan cara yang ribawi. Maka sosok seorang istri salihah datang di sini yang bisa menenangkan hati suami kita. Kang, itu salah. Yang Akang pikirkan itu adalah hawa nafsu kita. Tapi Kang, coba kita bersabar sedikit saja lagi. Itu di depan kita, Kang, sudah begitu besar sekali pintu pertolongan Allah yang akan berikan kepada kita. Cuman sabar sebentar lagi. Sabar ya, Kang, sabar. Aku di sini sebagai istri Akang masih bisa bersabar. Itulah wanita yang begitu indah yang bisa menenangkan hati sang suaminya. Jadi ingat apa yang dikatakan ulama, yang membuat bencana pertama kali di dalam rumah tangga kebanyakan di dalam urusan ekonomi. Dan biasanya itu siapa yang menjadi celaka dalam rumah tangganya? Sosok wanita, yaitu istri Anda. Maka ketika Anda mau mencari seorang istri maslahat dunia akhirat, carilah, kata Rasulullah, wanita yang mengedepankan akan agamanya. Bukan paras muka cantiknya, bukan dunianya, bukan hartanya, tetapi yang pertama carilah agamanya. Kemudian wanita yang baik, wasyafaqati 'alal auladi. Wanita salihah, wanita yang hatinya penuh sekali dengan rasa sayang, penuh sekali dengan rasa perhatian, rasa kasih sayang terhadap anak-anaknya. Wanita salihah ketika mempunyai anak, penuh sekali perhatian dalam dirinya terhadap anaknya. Ini adalah wanita yang salihah, yang benar-benar bisa merawat anaknya. Tetapi kalau kata orang Sunda mah bukan nyaah dulang. Artinya nyaah dulang itu merasa seperti menyayangi anaknya, padahal sosok seorang ibu ini tanpa disadari ingin yuksrukeun teh mencurama, ingin memasukkan anaknya ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah. Pulang sekolah, anak mencari ilmu tentang umum. Tetapi ketika anak ingin mengaji, ibunya melarang. Nak, gak perlu ngaji. Kamu kan udah capek. Sekolah dari pagi-pagi sampai sore. Kamu capek. Udah gak perlu ngaji aja. Nanti kamu sakit. Astagfirullahaladzim. Ini seorang ibu yang tanpa disadari merasa di dalam dirinya menyayangi anaknya karena takut sakit. Tanpa dia menyadari justru ini seorang ibu yang akan memasukkan ini anak ke dalam nerakanya Allah. Karena melupakan ilmu agama, mengedepankan ilmu umum yang lainnya. Seperti itu ya. Wa amma hadhil azminatu, dan ini pirang-pirang zaman, fana'udhu billahi minasyaitani, maka kita harus meminta pertolongan kepada Allah agar diraksa diri kita dari godaan syaitan, wa minan niswani, dan juga dari pirang-pirang wanita yang kurang baik. Fawallahilladzi la ilaha illa huwa laqad hallatil azubah wal uzlah. Maka demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Allah, yakti teman-teman yang halal, yaitu azubah, menyendiri, wal uzlah, dan juga uzlah. Jadi bagi sekarang sosok seorang laki-laki yang belum mempunyai seorang istri, menurut agama carilah seorang wanita yang lebih mengedepankan agamanya Allah. Karena kalau kalian mendapati sosok wanita yang mengedepankan akan agamanya Allah, insya Allah keluarganya penuh dengan keharmonisan, keluarganya penuh dengan kemaslahatan fid dunya wal akhirah. Bukan berarti di dalam rumah tangganya itu tidak ada ujian sama sekali, akan banyak ujian dalam rumah tangga. Tetapi kalau sosok laki-laki dan perempuan yang punya tujuan untuk ibadah, insya Allah tujuan itu akan menguatkan ketika mendapatkan goncangan ujian apapun itu, insya Allah bisa melewati ujian itu. Karena apa? Dasar lillahnya yang cukup kuat di laki-laki dan perempuan tersebut.
Mudah-mudahan ilmu yang saya bacakan di dalam kitab Qurratul Uyun ini, ulama yang mengarang ini kitab, tersalurkan keberkahan bagi kita semua dan juga bagi orang-orang yang mendengarkan ilmu yang teteh bacakan ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.